Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Polda Kalimantan Utara menetapkan 22 orang sebagai tersangka perdagangan orang. Distribusi logistik pemilu serentak 2024 di Kalimantan Timur mulai dilakukan. Sejumlah alat peraga kampanye di Samarinda diturunkan paksa oleh petugas yang melakukan razia. Iya, nggak apa-apa, Bun. Makasih, Bun. Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Satgas TPPO Polda Kalimantan Utara menetapkan 22 orang menjadi tersangka. Sedangkan korbannya sebanyak 108 orang. Puluhan tersangka ini ditangkap secara terpisah sejak 22 Oktober hingga 20 November 2024. Direktur Ditreskrimum Polda Kaltara menyatakan modus tersangka yakni dengan menawari korban gaji tinggi asalkan bersedia bekerja di Malaysia. Untuk meyakinkan korban, para pelaku berjanji akan membiayai seluruh biaya pemberangkatan hingga tiba di lokasi kerja. Setelah korban didapat, barulah para pelaku beraksi dengan memotong pendapatan pekerja dengan dalih untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan para pelaku. Jelaskan modus-modus operandinya tadi disampaikan bahwa para calon PMI ini diiming-imingi untuk bekerja di Malaysia dengan gaji yang sangat besar. Mereka tergiur oleh itu dengan biaya yang murah mereka untuk menuju ke daerah kita di wilayah di Nunukan, Sebatik ya dengan menggunakan kapal laut. Nah, mereka pun dan bermodal pun bisa. Jadi mereka diiming-imingi dari daerah asal lalu bekerja tanpa harus mengeluarkan biaya. Tetapi apa nyatanya setelah mereka tiba di wilayah, apabila mereka lolos, itu mereka terjerat tadi utang, piutang, ataupun gajinya dipotong. Akibat perbuatannya, para tersangka ini terancam hukuman 15 tahun. Polisi juga masih bekerja keras memburu pemodal yang membiayai para calon tenaga kerja tersebut. Sofyan melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Kalimantan Utara terus memantau upaya proses hukum terhadap tersangka dan korban perdagangan orang yang akan dipekerjakan di Malaysia. Dari catatan BP3MI, terdapat 108 orang yang menjadi korban. Dari jumlah tersebut, sebanyak 80 orang telah dipulangkan ke daerah asal, sedangkan 20 orang lainnya masih menunggu proses. Pihak BP3MI memastikan seluruh biaya pemulangan ditanggung hingga ke daerah asal. Untuk sisa dari pekerja tersebut, BP3MI masih menunggu daftar nama korban dari polisi. Dari data tersebut, nantinya akan dikelompokkan berdasarkan daerah asalnya. Setelah list yang kami terima nanti dari teman-teman penyidik, maka ini akan kami cocokkan dengan KTP dan dikelompokkan ke daerah asal yang akan dipulangkan. Nanti kalau sudah didapatkan, maka nanti kami akan biayai pemulangannya mulai dari titik keberangkatan pemulangan sampai di daerah asal. Kalau memang nanti ada kendala, maka ada transit lanjutan oleh BP3MI yang ada di wilayah provinsi dari daerah asal dari pekerja migran itu sendiri. Total korban saat ini berapa yang akan? 108 seperti Pak Direskrimum tadi sampaikan, 108 pencegahan Polda itu sampai sekarang ya. Akan halnya para tersangka yang jumlahnya 22 orang ini masih terus menjalani pemeriksaan.
Sementara kepada para korban, petugas akan memberikan edukasi tentang cara menjadi pekerja migran Indonesia secara benar. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Sejumlah orang yang digelandang polisi di Samarinda ini merupakan jaringan pengedar narkoba. Total sebanyak 17 tersangka dari 11 perkara yang diringkus polisi. Dari jumlah tersebut, terdapat 14 laki-laki dan 3 perempuan. Bersamanya disita barang bukti berupa 109,83 gram sabu-sabu, 10 butir pil ekstasi, 1089 gram ganja, serta 122,5 gram cairan narkotika sintetis. Dari beragam tangkapan tersebut, narkotika dalam bentuk cair ini menjadi perhatian serius. Ini karena kasus tersebut merupakan kasus pertama yang diungkap. Dari tersangka diketahui jika narkotika dalam bentuk cair ini sudah beredar sejak Juni 2024. Modus peredarannya dengan memanfaatkan jasa kurir termasuk anak di bawah umur. Narkotika golongan 1 jenis sabu, tapi dalam bentuk cair yang ternyata sudah mulai beredar sejak Juli tahun 2024, ya sudah 3 kali peredaran yang dilakukan dengan sistem jejak dan melalui kurir, yang mana berhasil kita amankan saudari DEA ini di bawah umur yang mendapatkan barang atau berlaku sebagai kurir dari saudara DC yang saat ini masih DPO. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam hukuman pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara hingga 20 tahun. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Upaya evakuasi jasad laki-laki yang ditemukan di Waduk Wonorejo, Balikpapan Utara ini dilakukan oleh petugas gabungan. Proses ini tidak berjalan mudah karena lokasinya cukup terjal. Ketua RT setempat menyatakan korban bernama Tasman Ismanto, warga dari RT 26 Gunung Samarinda, Balikpapan Utara. Korban berada di tempat tersebut untuk memancing. Sejauh ini polisi masih belum berani memastikan sebab kematian Tasman Ismanto. Jadi melaporkan dari Waduk Wonorejo, RT 36, Kelurahan Gunung Samarinda, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada info untuk orang tenggelam atau mayat orang tenggelam. Jadi masih kita telusuri terlebih dahulu dan kami bersama tim dari Polsek, Polres mendatangi TKP. Demikian itu aja. Laki-laki atau perempuan, Pak? Sementara yang kami dapatkan informasinya jenis kelaminnya laki-laki. Lagi di gudang KPU lagi bertugas, ya ada telepon dari warga ditemukan mayat gitu kan. Setelah itu saya langsung kontak Babin, tolong Pak ada informasi mayat gitu. Terus itu ya sudah, Babin langsung koordinasi dengan terkait. Saya datang sudah banyak orang tadi. Warga di mana, Pak? Warga di mana? Ke RT 26. Ya. Pak, kalau di lokasi tadi sedang apa dia, Pak? Mancing. Mancing dari peralatan baju dan sebagainya mancing. Jasad Tasman dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum. Polisi juga memintai keterangan dari sejumlah warga guna mengungkap sebab kematiannya. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan.